Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan di Indonesia sudah banyak sekali mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi mengikuti perkembangan zaman. Namun, pada prakteknya, di lapangan banyak sekali pembelajaran yang masih saja monoton, belum efektif, dan tidak berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang terjadi masih berpusat kepada guru. Siswa belum memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan materi, pilihan cara belajar, pilihan sumber belajar, maupun pilihan cara mengapresiasi hasil belajar mereka. Kita akan mengupas apakah itu pembelajaran diferensiasi dan ujuk digital mewujudkan merdeka belajar. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran ini digali dari kebutuhan dari murid. Apa yang dibutuhkan murid, apa yang diinginkan murid, materi apa yang dibutuhkan, kemudian sumber belajar apa yang diinginkan oleh murid, lalu penilaian apa atau apresiasi seperti apa yang diharapkan oleh murid. Jadi, pembelajaran ini berpusat pada kebutuhan murid, pada keinginan murid. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian, bagaimana penerapannya pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran? Yang pertama, galilah kebutuhan murid. Komunikasikan, ajak bicara murid, apa yang dibutuhkan mereka. Materinya, tentu saja materi sesuai dengan tema atau topik yang ditentukan oleh guru. Siswa bebas memilih materi atau sub-sub materi yang akan mereka ambil, sehingga apa yang mereka pelajari sesuai dengan keinginan mereka. Dengan senang hati, mereka akan belajar. Kemudian sumber belajar juga diberikan kebebasan siswa atau murid untuk memilihnya. Berbagai sumber belajar tersedia, baik secara digital maupun secara hard copy. Dengan cara belajar juga, siswa diberi kesempatan untuk memilih apakah melalui tatap muka atau juga melalui online. Jadi, guru harus bisa memfasilitasi baik itu tatap muka, online, ataupun cara belajar lain yang sesuai dengan keinginan siswa. Kemudian, bedakan berdasar bakat dan minat murid. Sekarang ini kita tidak bisa memaksakan lagi siswa untuk belajar sesuai dengan keinginan guru. Minat atau bakat yang tidak dimiliki siswa, tentu saja siswa akan merasa keberatan atau siswa akan merasa tidak nyaman belajar. Nah, berilah keleluasaan pada murid untuk menggali materi sesuai bakat dan minat mereka. Sebagai contoh, misalnya pelajaran olahraga seperti atletik. Kita tidak bisa memaksakan semua siswa bisa berlari maraton. Kita tidak bisa memaksakan semua siswa bisa lompat tinggi dan sebagainya. Jadi kita harus memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan atau minat bakat siswa. Ada siswa yang berminat kepada seni, ada siswa yang berminat pada musik, kemudian olahraga dan sebagainya. Ke depan, harapan kita pembelajaran di Indonesia sudah berdasarkan minat dan bakat siswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua siswa untuk belajar pada satu minat bakat saja. Begitu juga dengan kemampuan. Kemampuan siswa berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan. Misalnya, bahasa Indonesia, kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk mampu berbicara di depan publik semuanya. Mereka punya beberapa cara, mereka punya banyak kemampuan. Berbeda-beda pula. Ada yang bisa menuangkan idenya dalam bentuk tulisan, ada yang menuangkan idenya dalam bentuk speaking, langsung berbicara di depan umum, ada juga yang mengekspresikan melalui lukisan. Nah, kita beri keluasan kepada mereka, sama-sama mengekspresikan sebuah gagasan ide
tapi berilah kesempatan kepada murid kita itu untuk mengekspresikan sesuai dengan apa yang mereka mampu lakukan. Dan itu mereka akan maksimal sekali menghasilkan sebuah karyanya. Guru akan lebih puas ketika siswa menghasilkan karyanya dengan secara optimal. Inilah pembelajaran diferensiasi. Kita tidak bisa memaksakan pada murid untuk melakukan satu hal yang sama. Hal yang sama dengan materi topik yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, itu akan lebih bagus atau lebih maksimal yang akan mereka hasilkan. Itulah pembelajaran diferensiasi. Kemudian, unjuk digital. Unjuk digital ini adalah wujud dari presentasi atau publikasi dari pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan. Ketika siswa sudah diberi kesempatan untuk menghasilkan sebuah karya melalui proses-proses sesuai dengan minat mereka, maka hasilnya akan optimal. Guru akan merasa puas, dan kepuasan guru dan kepuasan siswa ini bisa diwujudkan dengan dipublikasikan secara digital melalui platform media sosial yang tentu saja yang dimiliki oleh siswa. Guru juga harus bisa memfasilitasi dan mengikuti apa yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, siswa kita memiliki media sosial Instagram, TikTok, YouTube, maka guru juga harus mengikutinya. Kita tidak bisa memaksakan siswa harus menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, dan sebagainya. Berilah mereka kesempatan untuk mengekspresiasikannya. Ada juga mungkin siswa yang ingin mengekspresikan hasil karyanya melalui tulisan atau media cetak. Maka kita beri kesempatan kepada mereka. Nah, di sini media sosial yang biasa digunakan oleh siswa, ya, ini berbasis internet dan itu sangat umum dilakukan. Dan ini adalah kesempatan bagi guru untuk memberikan ruang kepada siswa mengekspresikan atau mengunggah, mengupload, mempublikasikan hasil karya mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama, presentasi atau publikasi hasil kerja maupun proses mereka di dunia atau di media sosial merupakan wujud dari ekspresi mereka. Ya, motivasi, kemudian kompetensi tentu saja akan tercapai. Anak-anak akan lebih bersemangat ketika hasil karyanya dilihat oleh banyak orang, banyak follower, ada guru, kemudian ada teman-teman mereka yang mengapresiasi hasil karya mereka. Tentu saja mereka juga harus siap ketika respon yang diberikan kurang positif. Namun dari hasil karya yang mereka lakukan berdasar proses sesuai keinginan mereka, sesuai minat mereka, kemampuan mereka, tentu saja itu akan lebih optimal. Dan ketika dipublikasikan itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Hal ini juga bertujuan untuk memanfaatkan media sosial dengan cara yang bijak. Ini kita mengarahkan siswa akan menggunakan media sosial mereka ke arah yang lebih baik. Tutur kata, sopan santun, itu juga akan terbentuk di sana. Tentu saja manfaatnya sebagai sarana promosi juga untuk sekolah. Ketika hasil-hasil karya siswa ini diunggah, kemudian diberi apresiasi oleh banyak orang, mungkin juga dengan mengetag beberapa instansi, mengetag beberapa pihak-pihak terkait, dunia usaha, dunia industri, ini merupakan keberhasilan tersendiri bagi sekolah, guru, dan siswa. Hal ini juga untuk memberikan apresiasi kepada siswa. Hasil karyanya diapresiasi, kemudian menunjukkan eksistensi, dan menunjukkan kebebasan berekspresi mereka. Inilah yang dimaksud dengan unjuk digital, mempublikasikan dan mempresentasikan proses serta hasil karya siswa. Nah, dari kedua unsur ini, dari pembelajaran diferensiasi dan unjuk digital, maka semua akan mengarah kepada merdeka belajar, di mana pembelajaran dilakukan dengan suasana senang, dengan tidak terpaksa, tapi dengan hati gembira, dengan ikhlas, dengan totalitas
mereka ikut belajar bersama dengan gurunya. Dan pembelajaran tidak berpusat pada guru lagi, tetapi berpusat pada siswa. Semua didasarkan pada kebutuhan siswa dan mengarah untuk kepentingan siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih materi, sumber belajar, cara belajar, dan sebagainya. Dan tidak hanya mengacu pada nilai atau skor, namun pada kompetensi siswa, sesuai dengan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan bakat minat masing-masing. Tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kompetensi yang dicapai pun juga akan luar biasa. Dan pada akhirnya, siswa akan bisa memaknai materi yang mereka pelajari, sekaligus mengaplikasikan ilmu itu dalam dunia nyata. Karena mereka mendalami dengan sungguh-sungguh, kemudian mengaplikasikannya di dalam dunia nyata. Ketiga unsur ini sangat terkait, di mana pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh guru di dalam proses belajar mengajar, kemudian dipublikasikan melalui unjuk digital, maka akan terciptalah Merdeka Belajar. Mari belajar dan mempersiapkan diri untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.